Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat GKI. Bertemu lagi dalam program Sapaan Gembala. Saya Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah untuk BPK Penabur. Renungan hari ini saya beri judul Allah mendengar doa kita. Bacaan diambil dari 1 Samuel 1 ayat 11 sampai ayat 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami hari ini mau membaca bagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya firman Tuhan ini terus menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh membaca, mengerti, bahkan dimampukan untuk menjalani firman ini dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya akan membacakan dari 1 Samuel 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Kemudian ia bernasar demikian. Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuhan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Sampai di sini saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara firman ini dalam hidup kita. Nah saudara yang terkasih, dalam satu fase kehidupan kita, kita pasti pernah mengalami pergumulan. Entah pergumulan itu ringan ataupun berat, yang membuat kita barangkali sampai bertekuk lutut menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Mungkin tak kala orang yang kita kasihi sedang meregang nyawa karena sakit, atau karena kesulitan ekonomi yang membuat kita sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Nah saudara, kisah dalam 1 Samuel ayat 1 sampai 20 yang kita baca tadi ayat 11 sampai 20 juga mengisahkan tentang Hana yang sedang mengalami pergumulan sangat berat, sampai-sampai ia tidak bisa dihiburkan siapapun. Nah saudara, apa masalahnya? Alasannya adalah ia tidak bisa mengandung dan melahirkan anak. Bagi perempuan pada masa itu ini merupakan aib, terutama bagi istri dalam budaya patriarkal seperti di Israel pada waktu itu. Elkana suaminya menambahkan penderitaannya dengan ketidakmampuan mengerti perasaan istri yang tertekan. Seperti kalau kita baca di ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Apalagi saudara, di situ ditambahkan sikap merendahkan dari madunya Elkana, yaitu Penina, yang bisa memberikan keturunan bagi Elkana. Pandangan yang berlaku dalam bangsa Israel pada masa itu, kemandulan adalah hukuman Tuhan atas seorang wanita. Dan itulah kata-kata hinaan Penina kepada Hana dalam ayat 6 dan 7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan, saudara. Lalu saudara, apakah benar Tuhan sedang menghukum Hana? Maka saat kisah ini berlanjut, kita menyadari bahwa pandangan seperti ini tidak benar.
Memang Tuhan yang menutup kandungan Hana kalau kita membaca di ayat bagian firman Tuhan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi bukan dengan maksud menghukum. Di tengah kepedihan hati tiada tara, yang dilakukan oleh Hana adalah mengadukan nasibnya kepada Tuhan melalui doa. Sengsara memang bisa membuat orang mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau hidup lancar dan masalah tidak seberapa hadir, maka betapa mudahnya saudara kita menganggap bahwa memang sudah seharusnya situasi itu yang terjadi. Nah, melalui doa yang dipanjatkan dengan hati yang hancur, Tuhan memakai Eli untuk menjawab pergumulan Hana. Hana terhibur karena ia tahu bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Namun buat kita, jangan tunggu saudara persoalan datang baru kita mencari Tuhan. Biasakan diri kita untuk mencari kehendak-Nya dan mengucap syukur atas semua hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Percayalah saudara, bahwa saat kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, Tuhan dapat diandalkan dan jawabannya tidak mengecewakan. Dalam doa-doa yang kita panjatkan, percayalah saudara, Allah mendengar. Terkadang kita berpikir Allah tidak menjawab doa-doa kita. Tapi mari percayalah saudara, kadang kita perlu melihat dari sisi lain. Bisa jadi Allah yakin kita mampu melewati pergumulan kita. Dan ia membiarkan kita menjalaninya. Tapi ia tetap menyertai kita, supaya kita dapat belajar dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati saudara hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang mendengar setiap doa kami. Kami bersyukur karena kami dituntun, disertai dalam setiap pergumulan hidup kami. Meskipun kadang-kadang kami tidak menyadari penyertaan Tuhan itu. Kami kadang-kadang marah karena Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong kami. Tapi hari ini kami belajar untuk melihat penyertaan Tuhan, di mana Tuhan juga menyertai kami untuk belajar mengatasi masalah kami supaya kami semakin tangguh di dalamnya. Oleh sebab itu tolonglah kami, beri kami kekuatan daripada Tuhan, supaya kami mampu menjalani setiap persoalan hidup dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin hari ini mengalami pergumulan hidup. Kiranya kasih Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu lagi dalam Sapaan Gembala berikutnya.